Keadilan dalam Al-Quran, fondasi kehidupan bermasyarakat. Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya berlaku adil, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, maupun sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Tanpa keadilan, kehidupan manusia akan dipenuhi kekacauan, penindasan, dan ketidakstabilan. Islam hadir membawa risalah yang menempatkan keadilan bukan sekedar aturan hukum, melainkan sebagai nilai universal yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan sebagai perintah Allah. Salah satu ayat yang paling komprehensif terkait keadilan terdapat dalam firman Allah, yakni yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sering dibacakan dalam khutbah karena mengandung inti ajaran moral Islam. Allah menegaskan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kebajikan dan kasih sayang. Artinya, keadilan bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap muslim. Keadilan yang tidak pandang bulu. Islam melarang keberpihakan dalam menegakkan hukum Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial maupun hubungan kekeluargaan. Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang menegakkan hukum terhadap anaknya sendiri, meski berat, merupakan teladan nyata bagaimana prinsip ini dijalankan dalam sejarah Islam. Keadilan sosial dan ekonomi. Selain pada ranah hukum, Al-Quran menekankan keadilan dalam bidang sosial ekonomi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan ekonomi menjadi syarat utama bagi masyarakat yang sehat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menegur para pedagang di Madinah yang berlaku curang dalam timbangannya. Dari sini, terlihat bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual semata, tetapi juga sistem ekonomi agar tidak terjadi penindasan terhadap pihak-pihak yang lemah. Keadilan sebagai prinsip universal. Keadilan dalam Al-Quran berlaku secara universal, bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Allah berfirman yang bunyinya, Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti atas apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh disandera oleh sentimen golongan. Islam mengajarkan agar seorang muslim tetap adil bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah berdamai dengan kaum Quraisy melalui piagam Madinah yang menjamin hak hidup bersama antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Keadilan sebagai landasan negara. Keadilan juga menjadi prinsip dalam mengatur pemerintahan. Dalam sebuah athar yang terkenal dari Ibnu Taimiyah menyatakan, sebuah negara bisa bertahan dengan keadilan, meskipun dipimpin oleh orang yang kafir. Tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman meskipun dipimpin oleh seorang muslim. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam menjaga stabilitas sebuah bangsa. Tanpa keadilan, hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang berujung pada keruntuhan masyarakat. Kesimpulan, Al-Quran menempatkan keadilan sebagai asas utama dalam kehidupan. Ia berlaku dalam hukum, sosial ekonomi, hubungan antar individu, hingga tata pengelolaan negara. Keadilan adalah jalan menuju ketakwaan dan kesejahteraan umat manusia. Bagi masyarakat muslim, menegakkan keadilan bukan sekedar idealisme, tetapi amanah ilahi. Di tengah tantangan zaman modern, korupsi, kesenjangan sosial, dan diskriminasi, pesan Al-Quran tentang keadilan semakin relevan untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan keadilan, manusia bisa hidup berdampingan dalam harmoni, sesuai dengan tujuan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.